Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Video ini kita buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Jejaringan Kebijakan dan Pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH MSI. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Aulia Septia Kusuma Wardani dengan NIM 111240084. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Swabiba dengan NIM 11124000092. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian jejaringan kebijakan. Apa sih jejaringan kebijakan itu? Jejaringan kebijakan merupakan pola hubungan yang terbagi antara berbagai aktor baik pemerintah dan non-pemerintah yang saling berinteraksi dalam proses perumusan implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Dan ada beberapa aktor tersebut meliputi pemerintah pusat dan daerah seperti sektor swasta, LSM, akademisi, media, dan serta masyarakat sipil. Materi yang kedua, kita akan membahas konsep dan karakteristik jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain yang pertama adanya banyak aktor multi-aktor yang terlibat dalam kebijakan. Yang kedua, ada hubungan saling ketergantungan antar aktor. Yang ketiga, tidak bersifat hierarkis melainkan kolaboratif. Yang keempat, pertukaran sumber daya seperti informasi, kewenangan, dan pendanaan. Yang kelima, ada keputusan dihasilkan melalui negosiasi dan konsensus. Jejaring kebijakan menekankan kerjasama daripada instruksi satu arah dari pemerintah. Yang ketiga, saya akan menyebutkan beberapa teori dan model jejaringan kebijakan. Yang pertama ada Policy Network Theory. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dihasilkan melalui interaksi aktor-aktor yang saling bergantung dalam satu jaringan. Pemerintah berperan sebagai koordinator, bukan pengusaha tunggal. Yang kedua ada Governance Network. Model ini menekankan tentang kolaboratif governance di mana negara, pasar, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk mencapai kebijakan. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa model jejaringan kebijakan. Yang pertama, partisipasi aktor antar negara, dialog tatap muka, kepercayaan sesama aktor, komitmen bersama, konsensus dalam pengambilan keputusan. Materi yang keempat, kita akan membahas aktor dalam jejaring kebijakan. Aktor dalam jejaring kebijakan meliputi yang pertama ada pemerintah, pusat dan daerah sebagai regulator dan fasilitator. Yang kedua ada sektor swasta sebagai pelaksana dan penyedia sumber daya. Yang ketiga ada LSM atau organisasi masyarakat sipil sebagai pengawas dan advokat. Yang keempat ada akademisi sebagai penyedia kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan. Yang kelima, media massa sebagai penyebar informasi dan pembentuk opini publik. Keterlibatan aktor beragam membuat kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kelima, saya akan menyebutkan peran jejaring kebijakan dalam pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan daerah, jejaring kebijakan berperan penting dalam 1. Perencanaan pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, penanganan masalah sosial, pengelolaan lingkungan, dan pelayanan publik. Contoh dalam kerjasama pemerintahan daerah adalah dengan UMKM, LSM, dan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal. Pembahasan yang keenam, kita akan membahas studi kasus jejaring kebijakan. Salah satu contoh penerapan jejaring kebijakan adalah program pembangunan berbasis kolaborasi, di mana pemerintah daerah bekerjasama dengan komunitas lokal, sektor swasta, perguruan tinggi, dan LSM. Program ini terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan karena adanya partisipasi dan pengawasan bersama. Yang ketujuh adalah tantangan dalam jejaringan kebijakan.
Meskipun memiliki banyak kelebihan, jejaring kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan antara lain: 1. Pemberdayaan kepentingan antara aktor, lamanya koordinasi, ketimpangan kekuasaan dan sumber daya, kurangnya kepercayaan, minimnya jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan baik, jejaring kebijakan ini justru dapat menghambat proses kebijakan. Materi selanjutnya, kita akan membahas analisis kritis terhadap mahasiswa. Menurut kami, jejaring kebijakan sangat relevan diterapkan di Indonesia, terutama dalam era desentralisasi dan otonomi daerah. Kompleksitas masalah publik menuntut keterlibatan banyak pihak, bukan hanya pemerintah. Namun, keberhasilan jejaring kebijakan sangat bergantung pada kapasitas aktor, kepemimpinan pemerintah, serta adanya mekanisme koordinasi dan akuntabilitas yang jelas. Yang terakhir ada kesimpulan. Jejaring kebijakan dan pemerintahan merupakan pendekatan penting dalam kebijakan publik modern. Pendekatan ini menekankan kolaborasi, partisipasi, dan sinergi antara aktor demi menghasilkan kebijakan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Demikian penjelasan kami mengenai jejaring kebijakan dan pemerintahan. Semoga penerapan materi dari kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.